Hana mendapatkan surat elektronik dari Lani, teman lamanya yang tinggal di Sydney, Australia. Apakah kalian tahu apa itu surel? Surel merupakan singkatan dari surat elektronik atau yang bisa disebut email. Surel berbentuk pesan dalam bentuk teks, file, gambar, atau lampiran lainnya yang dikirim melalui jaringan internet ke individu atau kelompok tertentu. Contoh penyedia jasa surel atau developer adalah Gmail, Yahoo, Microsoft Outlook, dan Mozilla Thunderbird. Apakah kalian sudah pernah mengirim surel atau surat elektronik? Perhatikan gambar isi surel Lani yang ditujukan kepada temannya Hana. Lani adalah teman Hana yang tinggal di Sydney, Australia. Nama surel terdiri dari 3 bagian, yaitu nama pengguna atau instansi, ikon @ dan domain yang digunakan. Ikon @ digunakan untuk membatasi alamat email dan sudah digunakan sejak email pertama. Bagian-bagian email dan fungsinya. 1. Kolom pengirim atau sender. Bagian kolom pengirim diisi dengan alamat email pengirim. Ini membantu penerima untuk segera mengenali dari siapa mereka menerima email. 2. Kolom penerima. Resipien atau penerima dalam email merujuk kepada orang atau alamat email yang dituju atau menerima pesan tersebut. 3. Subject line. Baris subjek atau subjek line dalam email berfungsi sebagai ringkasan singkat yang memberi tahu penerima tentang isi atau tujuan utama dari email tersebut. 4. Badan email. Badan email adalah bagian utama dari email yang berisi pesan yang ingin Anda sampaikan kepada penerima. Badan email dapat berisi teks, gambar, tautan, atau media lainnya. Fungsi badan email adalah untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada penerima. Badan email dapat digunakan untuk berbagai tujuan, salah satunya mengirim dokumen atau file. Surat fisik dan surat elektronik yang ditulis oleh perseorangan termasuk surat pribadi. Bahasa yang digunakan bebas, tidak harus baku dan tidak harus mengikuti format tertentu. Hanya saja perlu diperhatikan kepada siapa kita menulis surat. Jika surat ditujukan kepada orang yang lebih tua, tentunya bahasa yang digunakan harus lebih sopan daripada surat untuk teman sebaya. Sekarang, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini setelah kalian membaca surel contoh surel Lani dan Hana. 1. Tinggal di manakah Lani? 2. Bagaimana Lani mengenal Hana? Tulislah kalimat dalam surat Lani yang mendukung jawabanmu. 3. Lani bercerita bahwa Kak Fatma adalah seorang vegetarian. Apakah vegetarian itu? 4. Tuliskan perbedaan surat Lani kepada Hana dan kepada kakek dan nenek dalam tabel ini. 4. Tuliskan perbedaan surat Lani kepada Hana dan kepada kakek dan nenek dalam tabel ini. Langkah-langkah menulis surel. Sebelum kalian mengirim surel, pastikan kalian harus memiliki akun email contoh Gmail, email Yahoo, ataupun Outlook. 1. Mengetahui alamat email penerima. Ketika kalian ingin mengirimkan sebuah email, hal pertama yang harus kamu ketahui adalah alamat email penerima. Tanpa mengetahui alamat email penerima, maka kamu tidak dapat mengirimkan sebuah email kepada orang tersebut. Contoh, lani@gmail.com. 2. Buka Gmail Anda dan klik Compose, tulis. Setelah kalian mengklik Compose, maka akan muncul jendela dialog seperti gambar di sebelah kanan. 3. Pada baris to diisi dengan alamat email penerima utama. Selanjutnya pada baris CC diisi dengan alamat email penerima tembusan, copy email, bagian ini boleh tidak diisi jika kamu tidak menginginkan orang lain untuk menerima email tersebut, dan pada baris BCC sama seperti baris CC, kamu tidak diwajibkan untuk mengisi baris ini. 4. Setelah kamu menuliskan alamat email penerima, langkah selanjutnya adalah menuliskan subjek atau judul pada email yang akan kamu kirim. Tulislah subjek atau judul email sesuai dengan tujuan pengiriman email. Contoh, aku juga kangen. 5. Tuliskan salam pembuka. Sebagai salah satu etika dalam mengirimkan email, ada baiknya email yang kamu akan kirimkan diawali dengan salam pembuka. Salam pembuka tidak harus formal, hal tersebut tergantung dengan penerima email. Contoh salam pembuka formal. Kepada IT, Bapak atau Ibu Kepala Sekolah, SD, XXX. Di tempat. Jika kamu memiliki hubungan baik dengan penerima email, maka kamu dapat menuliskan salam pembuka yang tidak formal seperti, Dear Lani atau selamat pagi atau siang atau sore. 6. Menuliskan tujuan. Email yang baik selalu memiliki tujuan yang jelas. Ketika kamu ingin menulis email, pikirkan sejenak dan tanyakan pada diri kamu, untuk apa saya mengirim email ini? Kirimlah email mengenai sesuatu hal yang penting untuk menunjukkan sikap sopan kepada penerima email. Jika sudah menentukan tujuan kamu, tulislah hal tersebut pada body email secara singkat, padat dan jelas. 7. Tuliskan salam penutup. Pada bagian akhir kamu dapat menuliskan salam penutup seperti, hormat saya, regards. Tergantung situasinya. Berikut contoh salah satu salam penutup yang tidak formal. Salam sayang dari temanmu, Hana. 8. Koreksi tulisan. Sebelum kamu menekan tombol kirim, luangkan waktu sejenak untuk meninjau kembali email kalian karena kesalahan ejaan, tata bahasa, dan tanda baca bisa saja terjadi saat penulisan. Cek juga apakah kamu perlu memformat tulisan kamu. Misalnya, apakah ada yang perlu di bold atau garis miring. Jika kalian sudah yakin, maka tekanlah tombol send yang berwarna biru pada bawah kiri kotak.
Dialog.